Satu. Silakan. Attention, Jadi hari ini adalah bahasa Indonesia seperti yang sudah sebutkan sebelumnya ya. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih dalam tentang materi bahasa Indonesia pada hari ini, kita akan ajak kalian memainkan sebuah game ya. Gamenya sangat fun. Jadi semoga fun ya. Begitu misal itu fun. Oke, jadi misalnya akan tulis sebuah kata di sini, ya. Oke, misalnya akan tulis sebuah kata. Misalnya katanya adalah apa ya? Oke, katanya adalah mamalia. Oke. Nah, mamalia, ya. Oke, kalian coba sebut, ada tulis kata-kata yang berhubungan dengan mamalia, ya. Oke, jadi seperti itu gamenya. Silakan semuanya berdiri. Oke. Oke. Nah, tarik garis, tarik garis, tarik garis, tarik garis. Oke ya. Jadi tulis kata-kata yang berhubungan dengan mamalia. Yang bisa menulis boleh duduk, ya. Oke. Mulai dari dan silakan kata. Oke. Oke, lakukan dengan cepat ya. Oke, bagus sekali. Silakan dilempar teman lain. Data boleh duduk ya. Oke, silakan Bella tulis satu kata yang berhubungan dengan mamalia. Mamalia. Oke, dari tulis satu, contohnya adalah manusia. Ya. Oke. Oke, anjing. Ya. Oke. Lanjut. Siapa berikutnya? Nah, ya. Manusia, anjing. Oke, apalagi? Nah, selain menyebutkan contoh-contohnya juga bisa menunjukkan ciri-cirinya, ya. Jadi apapun yang berkaitan dengan mamalia, ya. Oke, Paus, bagus sekali. Oke, coba tegus, ya. Oke, yang sudah menulis boleh duduk, ya.
Oke, hewan gajah. Oke, bagus sekali. Oke, oke. Silent ya, oke. Silakan ditulis. Oke, bagus sekali, semuanya sudah duduk ya. Oke, semuanya sudah dimulai duduk ya. Semuanya bersama dengan hewan mamalia ya. Oke, oke, terima kasih ya. Nah, jadi di sini ada apa ini? Oke, ada hewan, gajah, paus, anjing, dan manusia ya. Nah, jadi hari ini bahasa Indonesia. Kira-kira melihat gambaran seperti ini di papan tulis, apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Kira-kira apa yang akan kita bahas pada hari ini pada materi bahasa Indonesia? Oke, Wuri coba. Jenis hewan? Masih belum. Bagus, ide pokok. Ya, oke. Jadi kita akan membahas yang namanya ide pokok. Oke, dan lagi satu yang berkaitan dengan ide pokok apa? Kalimat penjelas. Oke, bagus sekali ya, ide pokok dan kalimat penjelas. Nah, ya. Jadi ide pokok dan kalimat penjelas itu sering ditemui dalam teks bacaan. Ya, oke. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Ide pokok dan ide kalimat penjelas ya. Nah, ide pokok kalimat penjelas. Nah, jadi ide pokok ibaratnya mamalia ya. Ide pokok itu ibaratnya mamalia. Mamalia itu kata yang umum atau general ya. Oke. Kata mamalia. Ketika kalian mendengar kata mamalia, apa kalian sudah langsung paham apa itu mamalia? Paham? Oke, ada yang paham, ada juga yang tidak. Ada yang tidak paham juga mamalia itu apa, ya? Ataupun kalau ada yang paham, kamu belum paham keseluruhan, gitu ya. Nah, inilah yang disebut ide pokok, ya, kata umum, ya, yang masih belum jelas, ya, masih belum jelas penjelasannya, atau perlu dijelaskan lagi, ya. Jadi kata umum atau ide pokok ini butuh penjelasan lebih dalam agar dia bisa dipahami, yaitu dengan kalimat apa? Penjelas. Ilustrasinya kalimat penjelas itu ada kayak gajah, paus, anjing, dan manusia, ya. Oke. Nah, jadi seperti yang bisa bilang tadi, ide pokok dan ide penjelas adalah teks. Yang namanya teks itu erat kaitannya dengan pembuatan kalimat. Ya, jadi ini belum berupa kalimat, tapi berupa kata. Nah, kalau diubah ke kalimat, nanti jadinya seperti ini ya. Oke. Ada berbagai jenis hewan di dunia. Nah, seperti itu ya. Jadi salah satunya adalah mamali. Nah, ya. Jadi mamalianya. Nah, itulah disebut ide pokok, ya. Nah, sini kan kalian belum jelas. Nah, untuk penjelasan dengan adanya kalimat penjelas, ya. Nah, jadi kata-kata penjelasnya, kalimat penjelasnya. Nah, beberapa contoh hewan mamalia adalah gajah, paus, anjing, dan manusia. Ya, secara biologis manusia itu termasuk hewan, ya, secara biologi. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini namanya kalimat penjelas. Ya, itu untuk menjelaskan ide pokok agar dia lebih jelas.
Jelas. Dengan adanya contoh-contoh atau penjelasan ini lebih paham nggak kalian? Lebih paham dengan ide pokok dan kalimat penjelas? Ya, lebih paham ya. Nah, ide pokoknya lebih mudah dipahami karena ada kalimat penjelas. Jadi seperti ini, ya, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Contoh lainnya, ya. Nah, contoh lainnya, misalkan pembahasannya tentang bagian-bagian tubuh, ya. Bagian-bagian tubuh manusia ada berbagai macam. Contohnya alat gerak. Nah, itu bisa, ya. Jadi yang dihighlight alat geraknya. Contoh-contoh alat gerak adalah rangka, ya, rangka manusia. Rangka manusia ada berbagai macam, ada tulang betis, tulang tengkorak, dan semacamnya. Ya, jadi seperti itu kurang lebih, ya. Nah, sekarang Mister akan bentuk kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Oke, silakan mencari sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang, ya. Oke, silakan. Bama, Data, Gugus, Rania berkumpul, ya. Kursinya dipindah ke situ. Oke. Juga Bella duduk di ini sama Gimana duduk di sini ya sama orangnya. Oke, silakan duduk di sana. Oke. Budi, Saila, juga boleh. Silakan lakukan sebuah tugas. Oke, jadi besar bagian kalian sebuah teks, ya. Nah, silakan tugas kalian dengan kelompok kalian adalah mengidentifikasi, ya, yang mana ide pokok dan yang mana kalimat penjelas dalam teks tersebut, ya. Oke, waktunya 1 menit. Oke, waktunya 1 menit. Oke, silakan diidentifikasi ide pokok dan kalimat penjelasnya, ya. Oke. Sudah? Oke, sudah, ya. Oke, kelompok yang mana sudah siap? Oke, kelompok ini, ya. Kelompok B. Oke, silakan kelompok B. Yang mana ide pokoknya di sana? Dia adalah orang yang tidak sadar dan tidak ngomong berkarya diri sendiri dan ke keluarga. Oke, tidak langsung itu ide pokoknya. Ide penjelasnya yang mana? Atau kalimat penjelasnya? Oke, kita mungkin lempar lagi ke sini.
Yang mana ide pokok dari sana? Kalau kalimat penjelasnya yang mana? Ya. Kelompok sana bagaimana? Ide pokoknya? Oke, kalimat penjelasnya yang mana? Oke, nah kita bahas sekarang sama-sama. Luar biasa, semua sudah berani menjawab, mampu menjawab, ya. Salah adalah hal yang biasa, ya. Oke, tepuk tangan buat diri kita semua. Kita bahas sama-sama, ya. Jadi ide pokoknya adalah Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia yang terpilih kedua kalinya secara langsung pada tanggal 8 Juli 2009. Nah, lewat penjelasnya itu ya, sisanya itu ya, nah, salah satunya dia adalah orang yang sederhana dan tidak mau memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Ya, jadi itu ya. Jadi info tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu belum jelas itu ya. Nah, jadi itu belum dijelaskan lagi agar kalian tahu lebih dalam tentang biografi beliau, ya, tentang identitas beliau, ya, seperti itu. Oke, mantap semuanya, ya. Nah, sekarang balik teksnya ya. Nah, di balik teks ada latihan soal satu buah lagi, ya. Ya. Nah, untuk kelompok 1, identifikasi ide pokok dan kalimat penjelas paragraf pertama. Kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok B, identifikasi ide pokok dan kalimat penjelas pada paragraf kedua. Oke. Kelompok ketiga, identifikasi ide pokok dan kalimat penjelas yang ada pada paragraf ketiga. Ya, oke. Oke, ya. Nah, dicari yang mana ide pokok, yang mana ide penjelas. Paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf. Oke, waktunya 1 menit. Oke, semua sudah ya. Oke, mulai dari kelompok 1. Pada paragraf pertama, yang mana ide pokoknya? Oke, bagus. Bisa. Penjelasan sudah ya. Oke, bagus sekali kelompok 1 ya. Kelompok 2, coba sebut ide pokok dan kalimat penjelas kalian.
sekali ya, review ya. Ide pokoknya lantai ganda dan betina dapat dibedakan dengan mudah dari warna dan warna. Ya, lantai ganda berwarna hitam, ya, dan seterusnya. Oke, bagus sekali. Oke, kelompok ketiga silakan dibaca ide pokok dan kalimat penjelasnya. Oke, bagus. Penjelasannya yang mana? Ada kelompok kecil yang hanya terdiri dari 5 ekor yang anggotanya sama lebih dari 1 kelompok ini dipimpin oleh ekor bagian jantan yang paling tua. Oke, bagus sekali ya. Nah, kalimat penjelas bisa terdiri lebih dari 1. Oke, bagus sekali semuanya. Semua bisa, semua kelompok mampu mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dalam sebuah teks. Ya, bagus sekali semuanya. Ya, nanti teksnya boleh dikumpul ya untuk bisa nilai. Ya, oke. Sebelum kita akhiri kelas pada hari ini, ada yang mau bertanya? Ya, oke. Sudah paham apa itu ide pokok dan kalimat penjelas? Sudah, ya. Oke. Mari kita tutup kelas pada hari ini. Silakan keluar kelas. Terima kasih semuanya. Ya, oke.